Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirina Azahra, NIM 1900552 dari kelas 4 BPG PAUD. Di sini saya akan menerangkan materi tentang pengertian strategi pembelajaran PAUD, tujuan dan manfaat strategi pembelajaran PAUD, 4 strategi pembelajaran untuk PAUD, dan saya juga akan menerapkan satu strategi pembelajaran dengan metode bercerita menggunakan Big Book sebagai salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah strategi pembelajaran untuk PAUD. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baik, yang pertama ada pengertian strategi pembelajaran PAUD. Strategi pembelajaran di PAUD ialah strategi pembelajaran yang selalu mengedepankan aspek-aspek aktivitas bermain, bernyanyi, bergembira, dan berkegiatan secara aktif. Kemudian yang kedua ada tujuan dan manfaat strategi pembelajaran PAUD. Yang pertama, tujuan strategi pembelajaran di PAUD ialah untuk membimbing dan membelajarkan anak sambil bermain, memperluas pengenalan anak terhadap dunianya dan lingkungan masyarakat, serta mempersiapkan mental anak untuk menghadapi pendidikan selanjutnya. Kemudian ada manfaat strategi pembelajaran PAUD. Yang pertama, mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua, mengenalkan anak pada dunia sekitar. Yang ketiga, mengembangkan nilai-nilai sosial anak. Yang keempat, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. Dan yang kelima, memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermainnya. Kemudian, ada 4 strategi pembelajaran PAUD. Yang pertama, strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Anak memiliki potensi yang sangat besar karena mereka memiliki imajinasi yang sangat luar biasa. Pendekatan ini adalah pendekatan yang lebih berpusat pada perkembangan anak tersebut dan pembelajaran yang aktif. Pembelajaran aktif ini maksudnya adalah proses pada anak untuk mengeksplorasi lingkungan sekitarnya dengan cara mengamati, meneliti, dan menyimak. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran melalui bermain. Dalam bermain ini bukan hanya sembarangan bermain, tetapi memiliki langkah-langkah, tahap pra-bermain, tahap bermain, dan juga tahap penutup. Dan yang ketiga, strategi pembelajaran melalui bercerita. Kita bisa memberikan cerita kepada anak yang bertujuan untuk memberikan pelajaran pada mereka. Anak akan lebih menyukai belajar ketika mendengarkan cerita atau sebuah dongeng. Dan yang keempat ada strategi pembelajaran melalui bernyanyi. Seorang anak akan lebih ceria jika mereka diajak untuk bernyanyi, walaupun terkadang mereka tidak hafal pada lagu yang dinyanyikannya. Mereka akan mengikuti orang sekitar dan bernyanyi. Kita sebagai orang dewasa dan pendidik harus memberikan nyanyian yang bermanfaat bagi anak. Nah, selanjutnya saya akan menerapkan satu strategi pembelajaran melalui metode bercerita dengan menggunakan Big Book yang berjudul Nelayan dan Ikan Koi Ajaib. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa yang indah dan asri, hiduplah seorang nelayan yang setiap hari pergi ke sungai untuk mencari ikan. Ia mendapat uang hanya hasil dari mencari ikan. Pada sore hari, ia pergi ke sungai untuk memancing ikan, namun sudah lama ia menunggu di atas perahu, tapi tidak ada satupun ikan yang memakan umpannya. Kemana ya ikan-ikan ini? Jika hari ini aku tak mendapatkan ikan, aku dan keluargaku tidak akan makan, ucap si nelayan. Tiba-tiba ia merasa jalannya sangat berat. Seolah-olah ia merasa ada ikan besar yang terperangkap di dalamnya. Dengan sekuat tenaga, nelayan tersebut menarik jalannya. Namun,
Tidak ada ikan besar yang tersangkut, melainkan hanya ikan kecil. Tetapi badan ikan tersebut berkilauan, dan ikan itu bisa bicara layaknya manusia. Tolong lepaskan aku. Aku berjanji akan mengabulkan 3 permintaanmu, ucap sang ikan koi tersebut. Nelayan pun berpikir sejenak, lalu berkata, "Berikan aku roti untuk makan malam bersama keluargaku." Lalu dikabulkanlah permintaan nelayan tersebut. Tak lama, nelayan membuat permintaan kembali. "Rumahku sudah reot, keluargaku tak bisa lagi tinggal di sana. Bisakah kau memberiku rumah baru beserta isinya?" ucap si nelayan. Kemudian nelayan tersebut pun pulang. Karena hari sudah petang dan sesampainya di rumah, ia terkejut karena ia mendapatkan rumah yang indah dan terdapat istri dan anaknya di dalam rumah mewah tersebut. Setelah sekian lama, nelayan dan keluarganya bosan menjadi orang yang hidup berkecukupan. Akhirnya, nelayan tersebut pun kembali ke sungai untuk menemui ikan koi ajaib tersebut dan membuat sebuah permintaan kembali. Ia berkata, "Aku dan istriku sudah bosan menjadi bangsawan. Kami ingin menjadi seorang raja dan ratu yang dikelilingi oleh para jenderal dan gubernur, lalu tinggal di sebuah istana yang megah." Tapi si ikan koi ajaib tersebut diam. Tiba-tiba, air sungai mulai bergejolak dan bergemuruh. Tak lama, air sungai tersebut menjadi pasang dan terjadilah banjir. Nelayan tersebut pun akhirnya tenggelam dan terseret oleh banjir tersebut bersama dengan keangkuhan dan keserakahannya. Tamat. Jadi, pesan moral dari cerita nelayan dan ikan koi ajaib ini ialah kita harus selalu bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan, dan kita harus mensyukuri apa yang telah kita miliki. Dan juga kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan tidak boleh angkuh dan juga serakah. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf untuk kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.